warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua para VTubers dan Vplus yang sedang menanti-nanti ya. Teman-teman semoga sehat semua ya. Kita akan sosialisasi tentang VTube Ads ya, di mana teman-teman akan mempelajari tentang VTube Ads untuk sore kali ini. Kemudian teman-teman perlu mengetahui juga ada promo apa saja sih di dalamnya ya. Tanpa berlama-lama, saya akan mengupas atau menyambut seorang guest speaker yang sangat luar biasa. Beliau sangat mahir, sangat expert sekali di bidang VTube dan Vplus, terutama VTube Ads. Dan hari ini beliau, si ganteng kalem ini, si Sigma ini, akan menjelaskan tentang VTube Ads beserta promonya. Kita panggilkan saja Mr. Herman Yulianto. Oke, terima kasih kepada Mr. Nyonyo untuk pembukaan dari acara VTube Ads Class pada sore hari ini. Dengan saya Herman, dan latar belakang saya adalah seorang marketing dan branding. Dan pada sore hari ini kita akan belajar bagaimana kita memaksimalkan advertising khususnya atau iklan ya di aplikasi VTube. Nah, teman-teman semua, kita akan belajar mengenai VTube Ads atau iklan menggunakan aplikasi VTube. Kenapa sih kita harus membangun 100.000 UMKM di Indonesia? Karena menurut sebuah berita ya, bahkan dari presiden kita juga mengatakan bahwa baru ada 8 juta UMKM yang terintegrasi teknologi digital. Ya, dan kalau kita lihat lagi, kita perbesar di bawah SEDI, Bapak Jokowi menyatakan bahwa dari 64 juta UMKM yang terdaftar, baru ada 8 juta. Ini artinya angkanya baru ya sekitar 10-12% lah gitu ya, angkanya sangat kecil sekali. Nah tentunya kenapa sih ini bisa terjadi, padahal sebenarnya kalau misalnya kita bisa membangkitkan UMKM ini, tentunya negara kita akan menjadi semakin lebih baik lagi di bidang perekonomian. Ya, kita tahu juga bahwa kemarin-kemarin ini efek pandemi ya, itu membuat perekonomian kita cukup ya naik turun gitu ya, kayak roller coaster gitu ya, dan kita lihat semuanya keadaannya sudah mulai membaik. Nah tentunya teman-teman semuanya, Anda UMKM nih, kenapa sih Anda tidak go online? Ya, pertanyaannya adalah, kalau misalnya Anda UMKM dan Anda adalah memiliki usaha, kenapa sih kita nggak online? Ada beberapa alasan ya. Yang pertama adalah, yang saya temukan adalah banyak orang sebenarnya tidak tahu caranya. Ya, bisa jadi mereka memang dia nggak ngerti gimana sih cara saya mempromosikan dengan baik nih di online ini. Karena memang cara promosinya yang mereka tahu ya cuma sekedar posting story yang banyak, habis itu nanti mereka posting barang-barang dagangannya, terus habis itu cuma ngasih ya posting-posting di Facebook atau mungkin posting-posting di sosial media lainnya gitu ya. Jadi nggak tahu nih caranya gimana sih gitu ya. Sore hari ini kita coba kupas lagi bagaimana sih kita memaksimalkan, lebih tertarget, lebih ngena lagi dengan kita ngeposting banyak hal, khususnya Anda beriklan melalui VTube Ads, itu bisa langsung kena gitu, langsung mendapatkan targetnya. Nah, padahal dengan online Anda akan menjangkau lebih luas loh gitu. Jadi padahal kalau misalnya kita bisa online, kita jangkau lebih. Jadi gampangnya saya suka kasih gambaran begini nih teman-teman. Kalau kita buka toko, kita butuh produknya. Kita butuh etalasenya, nggak mungkin dong kalau Anda buka toko produknya cuma 1 atau 2 gitu ya. Nah, ini kan yang terjadi, kadang-kadang orang masuk cuma lihat terus dia keluar lagi gitu. Nah, biasanya nggak terjangkau, cuma di sekitar itu aja. Jadi kalau misalnya Anda di daerahnya, misalnya di daerah Purwakarta misalnya ya, Anda cuma menjangkau daerah Purwakarta, nggak bisa menjangkau di luar itu gitu. Nah, kalau dengan online Anda bisa menjangkau lebih banyak. Misalnya Anda di daerah utara, Anda bisa menjangkau orang-orang yang daerah selatan gitu. Anda bisa menjangkau teman-teman kita yang di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur atau Indonesia paling barat dan sebagainya. Oke? Nah, dengan online produk Anda juga akan lebih dikenal karena gini, kalau Anda biasa gini, kalau orang baru mulai usaha dan mereka nggak laku nih jualannya ya, itu bukan karena orang-orang nggak suka dengan produk Anda, itu karena produk kita belum dikenal, brandnya ini masih baru, jadi buat orang lain ini apa sih gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih bahwa produk kita ini nilainya apa, unique selling point-nya apa, atau apa yang berbeda. Kalau Anda jual produk ini dengan yang lainnya, apa yang berbeda? Anda harus temuin ininya dulu gitu. Padahal dengan online, kalau Anda tahu ininya nih, uniknya, Anda akan lebih banyak dikenal di luar sana produk Anda. Dan omset Anda tentunya meningkat dengan meningkatnya produk Anda banyak, engagement-nya itu lebih banyak, maka Anda juga akan meningkatkan omset penjualan Anda. Ya, nah
Solusinya gimana dong kalau misalnya saya tadi punya permasalahan kayak tadi Pak, saya nggak ngerti Pak, saya juga nggak punya komunitas yang berjualan online, atau mungkin saya nggak punya tempat-tempat untuk saya belajar. Nah solusinya adalah Anda bisa bergabung di komunitas kami dan Anda bisa menggunakan VTube Ads. Oke, kenapa harus pakai VTube Ads? Karena gini, iklannya itu ditonton tanpa di skip. Jadi sudah banyak ya orang memberikan, nanti saya ceritain tuh testimonial yang sudah ada, iklannya ditonton tanpa di skip. Kita perlu tahu bahwa iklan itu kadang-kadang gini, kadang-kadang ya dulu waktu saya jualan ini, saya nggak ngomong orang lain, tapi saya dulu kayak gitu. Saya jualan itu saya nyari nih teman-teman yang mungkin bisa saya beriklan di sana. Saya pasang iklan di sana, saya harap bahwa saya taruh hari ini saya laku. Padahal sebenarnya kan nggak gitu. Ya kadang-kadang saya main sosial media ngeliat iklan ya saya skip aja. Saya lagi nonton di YouTube channel seperti ini ada iklan ya kadang-kadang saya lagi tertarik saya liatin, nggak tertarik ya saya skip. Gitu. Yang kedua adalah simple dan murah. Anda nggak perlu terlalu banyak belajar. Jadi gini, saya pernah belajar waktu itu untuk membuat sebuah iklan di salah satu sosial media yang cukup besar ya. Itu banyak banget hal yang saya harus pelajarin. Saya harus cari dulu target. Saya mesti buat persona daripada karakter pelanggan saya. Jadi misalnya contoh saya jual sarung tangan, gitu, sarung tangan motor misalnya. Personanya seperti apa? Bahan yang saya pakai ini kayak gimana? Kira-kira orang-orang seperti apa nih? Saya harus tentuin itu dulu. Saya harus belajar banyak hal. Lalu saya coba pasang dulu. Cara pasangnya juga harus lebih detail dan sebagainya. Nah ini yang membuat lebih banyak saya nguras waktu di sana untuk belajar di situnya. Lalu saya harus praktek lagi kan, gitu, praktek lagi. Lalu ntar ada gagalnya lagi, belajar lagi, gagal lagi. Itu yang terjadi memang teman-teman. Ya intinya gampang dan harganya murah banget. Potensinya besar untuk ningkatin omset. Kenapa? Karena penonton-penontonnya ini, user-usernya ini mendapatkan penghasilan dari mereka menonton iklan tersebut. Gitu. Ya, jadi ini akan membuat potensi besar orang ini kadang-kadang ya, ada orang beli itu karena mereka penasaran aja gitu. Ada juga orang beli setelah penasaran, dia jadi customer rutin Anda. Juga ada kayak gitu. Nah, potensinya besar banget untuk ningkatin omset karena orang-orang ini memang tugasnya kerjanya nonton iklan. Gitu, dan dikasih penghasilan untuk itu. Nah, buktinya di mana Pak? Kalau misalnya ini semua Bapak ceritain gitu ya. Nah, buktinya ini ada salah satu beberapa rekan kami ya. Ini ada beberapa video. Ya ini videonya di scroll nggak habis-habis. Ini jualan hampers lapis legit premium. Ini bahkan pengirimannya sampai ke Indonesia Timur gitu. Ini omsetnya naiknya sampai 300% ya. Kita lihat nih. Tuh lihat. Ini ads, ini adalah yang masuk. Jadi orang-orang yang nanya itu banyak banget. Anda lihat tanggalnya di situ tanggal 23 bulan 1 2021. Kita terusin lagi tuh. Banyak banget teman-teman ini yang ngechat. Bayangin kalau misalnya kita dapat prospek atau database segini banyak, artinya enak banget. Kita tinggal akan ada nanti yang langsung beli, ada juga yang nanti butuh Anda follow up atau Anda tindak lanjuti supaya mereka beli lagi. Ada juga yang nanti memang ini cuma jadi data aja untuk Anda melakukan remarketing atau Anda menawarkan ulang lagi. Gitu. Itu kan yang online Pak, jual makanan. Gimana kalau saya punya tempat offline? Ya ini salah satu tempat namanya Coffee Boy. Ini didatengin VTuber gara-gara pasang iklan di VTube gitu. Jadi banyak banget nih kafe di Karawang ramai setelah iklan di VTube Ads. Nah terus itu yang F&B. Gimana kalau misalnya produk yang di luar itu? Padahal ya ini kan gini. Padahal kita kan dukung ini UMKM. Ada ternyata sebenarnya orang-orang yang misalnya bekerja sebagai sales atau agent. Ini agent properti, dia pasang iklan, itu yang chat sehari itu ratusan, sampai nggak ke-handle. Ya ini terjadi pembelian unit ya, yang saya dengar ada 2 unit, dan ya lumayan teman-teman gitu. Ya namanya kan kita coba usaha ya, kita masukin, ternyata ada yang pesen. Gitu. Nah ini ada terjadi pembelian unit ya. Nah dia jualan 2 rumah dalam 10 hari iklan di VTube Ads. Jadi ini yang membuat jadi banyak nih orang-orang pasang iklan dan jadi banyak orang juga mendapatkan omset karena pasang iklan di sini gitu. Nah, sekarang adalah langkah membuat iklan yang menarik. Jadi gini, kalau kita nggak buat iklannya sederhana, kita cuman misalnya saya mau jual sarung tangan nih, saya cuman foto doang, habis itu saya posting gitu aja, orang nggak ngerti maksudnya apa. Jadi iklan ini maksudnya arahnya kemana. Jadi harus detail, Anda harus menentukan banyak istilahnya ngerangkai dulu gitu. Anda buat kerangkanya dulu. Contoh kalau misalnya Anda mau melakukannya adalah Anda perlu riset atau analisa target market. Gampangnya gini deh, kalau Anda mau jualan hijab, targetnya siapa? Hijab Anda modelnya kayak gimana? Gitu. Anda bisa riset, sudah gampang kok di Google juga tinggal riset aja. Berapa potensi orang mencari hijab di Indonesia?
Daerah mana orang suka mencari hijab? Kan Anda cari dulu, riset dulu semuanya, cari tahu, analisa dulu targetnya, daerah-daerah mana Anda mau targetin, atau Anda bisa cari dari Google Trend dan sebagainya. Yang kedua adalah judul yang menarik. Anda harus pelajari ilmu copywriting. Anda harus sering-sering perhatiin iklan-iklan orang lain. Ya, sekarang kan gampang ya, ketika Anda mencoba mencari, contoh Anda menjual produknya hijab, ya karena sebentar lagi kita bulan Ramadan ya, Anda jual hijab atau jual mungkin kemeja koko, nanti kan ada banyak tuh iklan-iklan yang muncul di sosial media Anda. Nah, Anda perhatikan kata-kata mereka, Anda ngambil contoh 2, 3, 10, Anda lihat kesamaannya apa sih? Dari 10 iklan yang Anda lihat di situ, kata-katanya mana yang membuat Anda tertarik? Terus penawaran dan alasan kenapa harus beli produk Anda. Lebih baik produk Anda itu lebih berbeda. Contohnya, misalnya nih, saya kemarin meriset produk mainan anak gitu. Semua orang jual mainan anak. Kenapa orang harus beli di toko Anda? Apa yang berbeda kalau misalnya orang beli di toko Anda nih, mainan anak? Ya sebagai contoh, mungkin saya akan nambahin beberapa poin contohnya nih. Saya kebetulan punya anak usia 2 tahun. Saya pasti memilih anak mencari mainan itu ya khusus anak 2 tahun kan gitu kan. Nah, misalnya mungkin saya pasang iklan mainan khusus anak 2 tahun gitu. Nah, orang-orang yang punya anak 2 tahun dia akan langsung ngelihat gitu. Dan penawarannya kenapa harus pilih produk Anda? Ya, apa yang berbeda dari produk Anda daripada yang lain? Dan terakhir kasih bonus gitu. Bonus bisa Anda berikan mungkin yang kecil-kecil aja juga boleh gitu. Ya, Anda boleh kasih bonus misalnya dia belanja produk Anda nih ya, entah Anda bikin produk promosi atau Anda bikin produk yang khusus memang Anda mau targetin nih, ya Anda bisa kasih bonus. Dan yang terakhir adalah call to action. Jadi ketika Anda pasang iklan, Anda perlu tahu bahwa ujung-ujungnya harus kontak kemana. Jadi kalau yang terakhir-terakhir saya lihat ya di aplikasi YouTube sebelum maintenance kemarin, itu banyak iklan yang dipasang, nggak jelas gitu. Contohnya, ada saya ngelihat iklan kayak misalnya travel, perjalanan gitu. Waktu itu kan ada ya di aplikasi YouTube. Saya nggak tahu nih iklan tujuannya apa gitu. Dia nggak ngasih tahu bahwa kita harus berkunjung ke sana. Nggak ada alasan saya lihat itu harus ngapain gitu kan. Kita nih sebenarnya arahnya tuh kalau kita ngeliat informasi itu kan ke drive ya, ke bawah gitu. Jadi kita perlu mengarahkan mereka, orang-orang yang menonton iklan ini tahu mereka harus ngapain. Kalau mau pesennya kemana. Kalau cuman mau target Anda orang mau tahu produk Anda, atau ajak mereka untuk follow mungkin marketplace Anda, ya atau mungkin nge-follow sosial media Anda, kasih tahu, follow aja ke sini untuk lihat produk yang lain. Jadi selanjutnya belajarlah membuat gambar yang menarik. Nah, ini mungkin PR buat Anda yang mungkin nggak ngerti soal desain, ya Anda bisa bikin yang sederhana di salah satu aplikasi ini, Canva ini banyak banget contoh-contoh. Anda tinggal cari aja. Misal Anda bikin makanan, udah banyak contoh template gitu. Anda tinggal tempel aja gambar-gambar Anda juga bisa gitu. Semua yang profesional itu dimulai dari seorang amatir. Jadi Anda nggak perlu khawatir bahwa, aduh Pak, saya desainnya sederhana. Anda sudah lihat tadi kan contoh-contohnya, desainnya sederhana kok, dan itu begitu menghasilkan gitu. Nah, menariknya adalah di fitur ads seperti itu, teman-teman. Nah, ini adalah desain ya paling penting, karena kita nih manusia ini 55% menangkap informasi dari mata, dari kita melihat visual. Jadi Anda perlu kasih gambar yang menarik, dan campuran warnanya Anda boleh belajar sih banyak ya. Cuman kalau saya suka pakai aplikasi ini karena kadang-kadang saya lagi nggak mau mikir, saya cari aja, habis itu udah saya tempel aja gambarnya, saya mau dar gitu, udah ganti informasinya sedikit, udah langsung saya rilis. Kemudian bagaimana sih sebenarnya cara merubah leads jadi customer? Jadi gini, leads ini adalah orang-orang yang baru nanya, gampangnya prospeknya lah, atau orang baru tanya-tanya. Kan banyak orang tuh suka gini, keluhan-keluhan penjual online ya, nanya-nanya doang, nggak beli gitu. Sebenarnya nggak masalah orang nanya-nanya gitu. Saya seneng kok orang nanya-nanya. Even orang nanya-nanya aja saya layani dengan sebaik-baiknya. Karena dulu saya pernah punya toko online, tapi saya sekarang sudah tidak aktif di sana. Nah, dulu aplikasi saya ini di Play Store, Anda bisa menggunakan, coba belajar-belajar pakai auto text. Nah, intinya teman-teman, dari semua yang kami sampaikan ini, perusahaan Feature Fitech atau aplikasi Fitup ini targetnya ingin membantu 100.000 UMKM. Bersama Fitup kita mau mewujudkan banyak nih UMKM di luar sana itu go online. Oke, nah cuman yang mau saya jelaskan adalah caranya sekarang. Pak, saya mau Pak pasang iklan, cuman gimana sih Pak cara saya bisa pasang iklan di sana? Ya, nah kita perlu tahu dulu bahwa Fitup ini launching di Play Store tahun 2020 ya, bulan Juni. Ya, sekarang mungkin masih dalam keadaan maintenance, cuman nanti ketika sudah jalan, Anda sudah bisa memanfaatkan fiturnya, ya Anda bisa memanfaatkannya. Jadi Anda bisa download nanti. Kalau sekarang dicari belum ada ya, Anda perlu garis bawahi adalah yang ini nih,
nih future view tag. Kalau bukan ini, kalau bisa jangan di-download. Ya, nanti kalau udah ada resminya, pasti Anda dapat kok kalau Anda stay di dalam grup. Intinya adalah VTube ini adalah sosial media menghargai si pengiklan, di mana usernya diminta untuk menonton iklannya sampai habis. Jadi, baik usernya maupun pengiklannya, ini kita hargai sama-samanya. VTube Ads ini ada metode periklanan yang simple dan mudah dengan conversion rate yang tinggi. Anda perlu tahu apa itu conversion rate. Jadi kalau conversion rate itu kan prosesnya gini ya. Kalau mungkin saya pernah belajar di sana dulu digital marketing, cuman udah nggak update ya. Jadi teman-teman boleh belajar lagi. Sekarang udah berubah banyak banget. Intinya kan setiap ilmu itu selalu datang yang baru. Kita harus belajar terus. Nah, yang saya tahu adalah pertama kita memang harus membangun awareness ya, atau kita attract dulu lah. Ya kan, setahu saya rumus pertama adalah awareness. Kita bangun awareness dulu, kesadaran dulu bahwa orang-orang ini tahu bahwa ini Anda eksis gitu. Produk Anda ini muncul. Orang harus tahu nih bahwa, oh ada nih produk ini, jualan hijab merek ini. Gitu. Minimal mereka tahu dulu deh. Beli nggak langsung nggak apa-apa, tapi tahu dulu. Lihat dulu. Dari A turun ke I, interest. Ya, mereka mulai, kayaknya menarik nih, gue coba dulu deh follow. Pertanyaannya adalah, oke Pak, saya mau ngiklan di VTube Ads. Caranya gimana? Anda perlu tentukan nih teman-teman. Anda mau ngiklannya banner atau video. Ya, kalau banner tuh cuman gambar, ada detiknya. Biasanya 5 detik wajib ditonton. Kalau video 15 detik. Video tentunya harganya berbeda. Ya, mari kita lihat sama-sama. Metode pembayarannya dulu ya. Ada pakai Gold, tapi kita lupakan deh yang ini karena Anda harus masuk ke Google Credit, Anda beli dulu di Google Play Store, itu kan repot. Anda pakai Viewpoint aja, paling gampang. Ya, Anda bisa dapetin Viewpoint nanti di Access Counter dengan nyelesain aktivasi misi Anda sebagai seorang VTuber. Bahkan Anda akan mendapatkan Viewpoint ketika Anda juga menonton iklan. Jadi kadang-kadang bisa juga Anda membayar iklan dengan cara menonton iklan. Unik ya caranya. Nah, cara pasangnya gimana? Ini tampilannya lama, nanti akan ada sosialisasi VTube yang 3.0, ya, tapi ini saya kasih gambaran, kira-kira kayak gini. Kalau ini yang kemarin-kemarin ya, yang 2.0, ini kalau saya pilih banner advertisement, ukurannya 375x257, ini Anda boleh catat ukurannya, tapi nanti kalau ada sosialisasi lagi, itu pasti akan berubah, kita tunggu saja. Yang paling penting di nomor 2 itu diisi headline, ya, kasih judul, atau yang menarik, tadi saya bilang copywritingnya judulnya. Terserah Anda mau mainnya di pain atau gain, Anda mau mainnya di rasa takut atau rasa keinginan gitu. Saya bingung contoh. Kemudian deskripsi ini Anda bisa sertain sedikit, lalu masukkan call to action di sini, atau di gambar iklannya juga Anda boleh masukkan. Anda boleh masukkan nomor WhatsApp Anda, akun Instagram, Tokopedia atau Shopee Anda di dalam deskripsi ini. Oke? Nah, ini yang nomor 4-nya adalah kalau yang tadi deskripsi itu namanya, nama di misalnya Anda punya Tokopedia ada namanya, kalau yang di nomor 4-nya Anda kasihkan linknya. Jadi diklik langsung masuk. Kemudian kategorinya Anda pilih produk Anda apa, ya mau di view-nya apa. Kemudian Anda harus pilih lagi gendernya, kira-kira untuk wanita atau untuk pria, usianya, kemudian kota, tempat dia tinggal. Nah, ini kemarin kita udah lihat di sosialisasi yang pertama, udah dikasih tip sedikit nih, sneak peek ya. Dikasih lihat sedikit bahwa nanti akan dipertajam lagi, jenis kelamin, usianya, kotanya akan ditajamin lagi. Jadi datanya akan dikelola lebih mantap lagi, dan Anda tinggal pilih itu paketnya mau apa aja. Ada Kickstart package dan sebagainya, nanti saya tampilin. Proses review iklan ini setelah masa iklan Anda di-review 2 hari. Kenapa harus di-review? Karena jangan sampai Anda jual produk-produk yang memang dalam tanda kutip ilegal ya. Maksudnya ilegal tuh melanggar, misalnya Anda nggak jual kosmetik, tidak ada BPOM, nah itu kan pasti dibuang gitu, nggak ditayangin lah iklannya. Nah, ini juga nanti diperhatikan di situ. Oke Pak, sekarang saya mau pasang. Nah, Anda nanti ketika 3.0 keluar, cepet-cepetan nih gitu. Pastikan Anda mempersiapkan, nanti Anda bisa hubungin CS-nya untuk booking, untuk segera mau pasang, karena kita ada promo VTube Ads-nya. Nah, ini harganya teman-teman ada dari banner ads sama video ads. Startnya dari 50 viewpoint. Gampangnya adalah kalau ini kita dapat potongan 50%. Jadi dari harga 100 viewpoint, yang misalnya yang paling atas ya, banner package 1, itu 100 viewpoint, diskon 50% jadi 50 viewpoint. Asumsi kita ambil yang banner package 3, 500 viewpoint jadi 250 VP saja. Oke, Anda dapat potongan harga nih. Dan Anda udah dapat potongan harga, dapat tambahan view. Ya, bayangin ya, dapatnya mulai dari 10 sampai 50%. Kita lihat aja tuh, ya nambahnya lumayan banget. Ya, sebagai contoh nih, kita kasih contoh hitungan. Misal Anda ingin beriklan di VTube dengan membeli paket banner package nomor 3 atau 4. Anda nomor 3 nih, harganya 500 viewpoint, udah diskon tinggal 250 viewpoint. Bayarnya 20% pakai shopping voucher.
Ya jadi kalau Anda bayarnya 20% pakai shopping voucher, 50 shopping voucher Anda dipotong, 200 view point Anda dipakai untuk bayar iklannya. Jadi kalau Anda bayar pakai yang banner package yang 4, 750 view point, potong 20% shopping voucher Anda, sisanya 600 view point, bayarnya pakai view point Anda. Jadi jika Anda membeli banner ads paket 3, Anda bisa membayar pakai iklan tersebut dengan 600 view point saja. Gitu, sama potong shopping voucher ya. Jadi view point dan shopping voucher. Nah, ini kita asumsinya nih ya, keuntungan kalau Anda ngambil promo di VTube Ads 3.0 ketika nanti sudah berjalan, sudah aktivasinya jalannya selesai, udah on. Ya, misalnya Anda ngambil package 3, asumsinya aja deh ya, satu view point 14.000, dapat 150.000 view, 250 VP, harganya 3,5 juta. Jadi kira-kira per view itu 23. Karena promo, ya, ditambahin 45.000 view, dan Anda hanya cukup, yang kuning aja Anda perhatikan, 200 view point yang Anda bayarkan. Jadi kira-kira 2,8 juta. Jadi kalau 2,8 juta dibagi 195.000 view, berarti per view-nya cuma Rp14. Murah banget. Ya, murah sekali teman-teman. Jadi dipastikan. Saya pun sudah mempersiapkan nih nanti, VTube Ads keluar, saya mau pasang iklan di sini untuk ngedongkrak yang di sini. Gitu. Oke? Nah, ini kita kasih contoh-contoh perhitungan dari impresi sampai menjadi conversion rate. Asumsinya, Anda misalnya ada 195.000 orang yang lihat, 10% jadi leads, ya, orang tertarik nih, ya, ada 19.500, 10% lagi order. Oke, ini kan berarti conversion rate-nya 1%, ya, dari 100%, 10%, 10%-nya lagi, berarti 1%. Ini udah angka yang, kita ambil pukul pahitnya deh, ya, 1.950 order. Kalau misalnya produk yang Anda jual profitnya 10.000, untungnya 19,5 juta. Modal pasang iklannya 2,8. Jadi keuntungannya naik 600%. Tapi kan, ya kalau Anda sampai ada orderan 1.950 sih, saya yakin Anda pasti nambah karyawan. Ya, Anda pasti buka lapangan pekerjaan baru. Bayangin kalau 100.000 UMKM bersamaan, mereka punya order 1.950. Iya nggak? Masing-masing nambah 5 orang aja. Anda buka lapangan pekerjaan ya. Gara-gara VTube Ads ini jadi ngebuka lapangan pekerjaan 500.000 jiwa kan. Untuk jadi admin misalnya. Oke? Nah, ini adalah presentasi keuntungan bisa Anda dapatkan kalau misalnya ini contoh perhitungan ya teman-teman, contoh. Jadi kembali lagi ke desain gambar Anda, tergantung dari copywriting Anda semuanya. Tapi berdasarkan pengalaman testimoni yang ada, kita perhatikan bahwa yang simple-simple aja tetap naik juga kok gitu. Oke? Nah, ini giveaway, ya, giveaway VTube Ads. Jadi kita juga ngasih promonya udah berapa tuh tadi? Pertama udah di diskon 50%. Udah gitu Anda ditambahin view-nya sampai dengan up to 50%, 10, 20, 30, seterusnya tergantung paket yang Anda pilih. Ketiga, bayarnya pakai shopping voucher senilai 20%. Ditambahin lagi giveaway-nya VTube Ads untuk 10 pemenang. Ya, Anda kalau misalnya nanti menang giveaway-nya, nanti produk Anda akan diposting, ya, gambaran yang diposting di seluruh media sosial VTube dan MFBS. Oke, nah ini syarat dan ketentuannya, silakan di screenshot. Anda boleh menghubungi customer service yang tertera di sini, gambarnya lebih gede di sini. Ya, nah ini adalah customer service-nya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Anda boleh catat, langsung nanya aja, langsung dijawab, ada jam kerjanya juga. Nah, kemudian ini sudah berakhir apa yang saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat buat Anda semua. Dan ketika nanti VTube sudah on, ya kan, pastikan Anda langsung segera ya masuknya. Karena saya juga udah ikut ngantri ya untuk masang nanti di VTube.